Oke Mas, selanjutnya mau tanya lagi Mas. Ini kenapa dari sekian banyak spesialisasi, Mas Reza tuh kenapa memilih anestesi dan kenapa di FKUB Mas? Kenapa? Yang pertama, kenapa di FKUB dulu ya? Karena dekat rumah saya kan Malang, Oke. jadi nggak nambah biaya lagi. Maklum lah, tidak berpenghasilan ya kan? Mandiri, bayar dewe. Oke oke. Ya, terus kenapa kok anestesi? Karena ini pendapat pribadi ya, ini murni subjektif. Anestesi itu, kalau kita masuk anestesi, kita itu em, semua segala ilmu yang sudah kita pelajari dari S1, bahkan termasuk forensik, itu semua terpakai di eh, pendidikan sebagai PPDS anestesi. Contoh, kita jaga di ICU, dan pasiennya dengan kondisi hiperglikemia atau kondisi ya penyakit yang lain berhubungan dengan penyakit dalam. Yang pertama kali harus menyadari itu adalah dari PPDS anestesi yang jaga, terus dokter anestesinya. Ini pasti ada problem di sini. Nah, kita kalau misalnya nggak ada pengetahuan tentang itu, gimana kita bisa mengevaluasi pasien ada kelainan? Yang pertama. Yang kedua, pasien dengan gawat daratan pada pediatri misalnya. Kan pasien-pasien dengan intraoperatif dengan bedah anak juga anak kecil. Kalau misalnya nanti ada kegawatan, siapa yang ngasih pertolongan? Dokter anestesi juga kan? Bedahnya kan steril. Hmm. Gitu ya. Jadi kita juga yang memberikan life support. Mau itu bentuknya kecil, gede, obes, morbid obes, sampai ke pasien prematur sekali. Itu tetap kalau ada tindakan life support itu kita leader. Terus kemudian oxygen deh, kan? Pasien dengan hipertiroid mau partus butuh intraleber anestesia. Siapa yang kerjakan anestesi? Tapi kan kita juga harus tahu dasarnya. Pasien dengan pasien kala satu pasal laten tuh nyerinya di dermatom apa sih? Terus efeknya apa sih hipertiroid sama kehamilan? Dan kita kalau nggak tahu ilmunya itu nggak akan bisa ngerjain pasien seperti itu. Makanya dengan masuk anestesi ini, ilmu yang kita pelajari selama itu nggak terbuang sia-sia, semuanya kepake. Ya. Itulah kamu tahu Apgar Score. Ya, tahu Mas. Siapa yang nemuin? Apa? Yang menemukan Apgar Score itu siapa? Siapa Mas? Namanya Dokter. Dokter Apgar, Iya, cewek, dokter. dokter anestesi. Si, Oh. kenapa kok yang menemukan kegawatan pada neonatus, asfiksia, dokter anestesi? Ya karena memang bidangnya itu luas, mulai dari emergency, pain management, mulai dari intensive care, sampai dengan palliative care. Jadi luas. Misalnya nih, COVID, obat tutup, duit masih ngalir dong dari pain management, ya kan? Hmm. Emergency masih kita dong yang megang, ICU masih kita dong yang megang. ICU tutup masih ada pain manajemennya. Kalau sampai palliative care tutup ya rumah sakitnya tutup berarti. Jadi lahannya anestesi itu luas, ilmunya juga luas. Makanya itu salah satu alasan saya kenapa kok masuk anestesi. Begitu. Wah, keren banget ya Mas ya. Maksudnya berarti ternyata di balik anestesi itu banyak sekali ilmu yang harus Iya, kita kuasai. Maksudnya yoi, yang mana itu menyangkut ke ilmu-ilmu disiplin lainnya gitu kan Mas ya. betul. Istilahnya tuh Hmm. kita prodi kecil tapi kita besar. Oh iya Paham iya nggak? iya. Nah, misalnya Paham nih paham. rumah sakit punya bedah, punya opsin, punya anak, ya kan? Bisa SC dong. Hmm? Siapa yang bius? Yang bius siapa? Ya Kalau nggak anestesi. ada anestesi nggak bisa SC, percuma kan? Kita nggak pernah nyari pasien, dicariin sama orang-orang. Loh iya dong, ya nggak? Iya iya benar benar benar. Pasiennya nggak rewel lagi. Rewel ya tidurin aja. Oke. Nggak itu guyon-guyonannya ya. Iya iya paham Mas. Oke deh. Eh baik Mas, selanjutnya berarti cukup jelas Mas ya, maksudnya cukup memberikan gambaran. Jadi sebelumnya kan mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu gimana sih sebenarnya anestesi. Nah tadi kan sudah diberi gambaran sama Mas Reza. Ternyata anestesi itu tidak sangat kompleks sekali ya, cukup makanya kan namanya sama intensive care ya Mas ya. Selain anestesi, anestesiologi dan terapi intensif. Oke. Sebenarnya kalau zaman dulu tuh anestesia dan reanimasi. Nah, Reanimasi itu bahasa
bahasa awamnya itu menghidupkan kembali, kan? Jadi itu mulai dari critical care, mulai dari ya semuanya, mulai dari life support, mulai dari intraoperatif manajemen kita ya. Tapi dengan tidak mengesampingkan divisi dan departemen yang lain. Namanya tim itu kan ya kita harus, namanya tim itu ada leader, ada anggota, ya kan kita tetap harus pertimbangkan yang lain. Oke. Gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Probo Oh, Yuda. oh, Katanya bisa maksimal berapa Mas? maksimal enggak? Jadi kalau maksimal berapa lama maksudnya? Maksimal apa sih? Itu maksimal berapa kali menikah Mas? Mungkin bercanda Oke, ini Black. Mas. Mesti loh. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaannya eh, cukup nyambung sama pertanyaan yang tadi ya. Hmm. Lebih berat mana Mas, rekomendasi tempat kembali dari Pemda atau Ini Mas Ardi rekomendasi sih takut. Gak dari jelas. SPP setempat? Ini tergantung divisi dan departemen itu ada rahasia masing-masing. Itu kalau di anestesi itu yang penting kamu itu ada tempat kembali dan tempat kembali itu jelas. Karena apa? Waktu saya wawancara itu ditelepon, yang rekomendasi saya itu telepon di depan mata saya. Mm-mm. Halo, arek iki apa? Apa ya? Temen lah balik merono. Tanyain beneran kalau kamu bohong-bohong dilempar, makanya anestesi itu nerimanya dikit gak banyak. Ya karena selain SPV-nya masih belum banyak, itu tadi nggak semuanya semudah itu bisa masuk. Dan jarang yang fresh graduate, anestesi itu jarang yang fresh graduate. Oke, jarang fresh graduate itu kenapa Mas? Apa karena persyaratan Karena atau kan? satu enggak juga sih, karena mungkin kadang itu SPV itu mempertimbangkan pengalaman kerja, karena kita kan bekerja di front line ya, misalnya dari front line sampai ke belakang, mulai dari IGD sampai ke ICU. Itu kalau nggak ada pengalaman, bingung, pasti bingung. Pasien ini kira-kira butuh intubasi nggak ya? Pasien ini kira-kira butuh pasang CVC nggak ya? Pasien ini kira-kira mau dikonsulin kemana? Nah itu harus ada pengalaman, nggak bisa semudah itu. Kecuali yang fresh graduate itu ya dari lulusannya sendiri ya wajar lah. Kalau lulusannya sendiri diterima itu off the record aja. Karena kan memang masuknya UB yang daftar UB ya pasti di bawah. Tanya Mas Ardil atau Reski sempat sakit hati sama Brawijaya. Oke, saya rasa itu nggak usah disampaikan kali Mas. Yo, Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Tri Nurdiani. Tri Nurdiani, kalau mau open mic silahkan tanya langsung sama Mas Reza. Oke, baik, saya bacakan aja. Kebetulan kan saat koas dapat rotasi anestesi hanya selama 2 minggu. Itu pun hanya dok. Bisa dijelaskan nggak sih dok, tugas dokter anestesi itu apa aja selain di OK? Mungkin yang ya dimaksud itu lebih tepatnya di ngapain ICU aja? ya. Sebenarnya nggak cuma di ICU ya, maksudnya di UGD itu juga ranah kita. Dulu itu di Brawijaya itu yang memegang UGD adalah emergency medicine, ada ya SPEM. Oke. Sekarang karena ada peraturan baru terbagi dua, kalau di tanggal ganjil itu anestesi yang megang, tanggal genap yang megang EM. Tuh. Jadi di tempat lain pun sebenarnya di Surabaya, di UI itu yang megang anestesi, critical care-nya. Tuh. Jadi critical care itu adalah ranah anestesi. Critical care kan bisa dari berbagai divisi. Misalnya tiba-tiba datang pasien dengan ruptur uteri ya kan, darahan, shock hemorrhagic misalnya. Nah kalau dokternya kagak tahu, misalnya dokter anestesinya nggak tahu, makanya itu salah satu alasan tadi kan yang saya bilang ya harus anestesi itu nah, ilmunya nggak kebuang sia-sia dari eta. Terus yang kedua setelah dia di critical care, kalau pasien butuh operasi, yang naik ke kamar operasi, persiapan perioperatif. Yang kedua dari pain management pasca operasi, pasien pasti nyeri, harus follow up pasca operasi. Selain pasca operasi, pasien-pasien dengan cancer pain misalnya, pasiennya nyeri, kemudian karena CA misalnya. Nah itu kita harus kombinasikan obat-obat yang diracik lah, obatnya itu gimana sehingga dia tuh bisa nggak nyeri, perbaiki quality of life. Itu juga ranah.
ikut dulu di ruangan pasien dengan critical care tapi sudah masuk di ruangan. Leadernya siapa? Ya anestesi. Terus pasien dengan kematian batang otak, kita salah satu tim untuk mendiagnosis pasien-pasien dengan end of life care bersama dengan THT, neuro, biasanya itu dikonsulkan untuk menegakkan pasien ini sudah MBO atau tidak. Itu salah satu kerjaan kita. Terus yang kedua, yang terakhir itu adalah dari sebenarnya satu bagian sama pain management. Jadi sekarang teknik anestesi itu bukan cuma yang kalian tahu ya, general anestesi, ya, bius total atau general, bukan cuma spinal, bukan cuma epidural. Sekarang bukan sekarang ya, sebenarnya dari dulu, cuma saya juga baru tahu ketika saya masuk anestesi ya. Ternyata itu banyak sekali teknik-teknik yang bisa dipergunakan. Dari frontal block misalnya, tangannya mau dioperasi, nggak perlu di bius total, bisa aja di block. Dari karya, terus radialis di block. Nah, pasien-pasien tua kan resiko tinggi, misalnya di kota, tidak bisa. Terus pasien dengan pemberian anestesi di luar kamar operasi, itu namanya ambulator anestesia. Ambulator anestesia itu biasanya pendampingan. Contoh pasiennya Mas Arde, ya kan, septic shock di ruang HCU, diminta dampingi untuk CT scan, ya kita dampingi. Dampingi ke pelaminan, ya kita dampingi juga. Jadi ya, jadi ini pendampingan ambulatori juga masuk ranah. Jadi luas. Dan enaknya kamu nggak perlu nyari pasien. Oke. Berarti ya cukup jelas Mas, tadi sudah dijelaskan sama Mas Nesa. Kira-kira dari Trinitiani ada yang mau ditanyakan lagi apa sudah cukup puas? Lagi dok. Oke. Selanjutnya ini sambil nunggu jawabannya. Ya, Pertanyaan jawaban apa? lagi. Oh iya, Enggak, iya. sorry. Katanya lagi mau tanya lagi nih kayaknya sih. Iya. Dua minggu itu pun di OK. Itu kamu Iya pas di dong, mana? cuma di OK aja. Kamu pas di mana? Di haji dong. Kebetulan dapat Oh, 3 haji. juga. Paling kamu nginfus di Premed tok ya. Iya, Kasian biasanya banget. OK Coba sama tanya, aja. tanya si Reski. Aku kan dulu satu kelompok sama Reski itu. Anestesi itu nggak cuma di OK. Dulu waktu saya stase di Lamongan tuh ditaruh di UGD sama ditaruh di ICU supaya tahu membentuk pola pikirnya tergantung tempat. Makanya kenapa kok saya bilang orang milih spesialis itu titik temunya sebenarnya kamu ada di koas. Kamu itu tertarik di mana itu ya waktu koas gitu. Karena kamu tahu realnya seperti apa. Dok, saya ingin tanya lagi. Berarti kamu di haji sama Dokter Fitri Iya. dong? Iya. Dokter siapa dok? Dokter Fitri kulit. Oh iya. Yang cantik gitu loh. Idola Ya, semua lanjut. koas. Iya dok. Jadi kan kalau anestesi itu bahkan di haji pun nggak ada dokter yang cewek anestesinya. Kalau menurut dokter Esa, apakah memang ada pertimbangan? Jangan sih kalau aku. Nggak pernah pulang kamu. Nggak boleh-boleh kamu. Gitu ya dok ya? Iya. Ada sih PPDS anestesi cewek. Tapi ya gitu. Gitu, gimana dok? Pertimbangan, iya, maksudnya yang udah nikah itu nggak banyak. Terus rata-rata juga biasanya masih single yang lagi BPDS. Karena ya itu waktunya itu banyak terbuang. Terus ya tuh ya kalau itu pendapat pribadiku ya, kalau mau masuk anestesi dan itu perempuan, ya kasihan suamimu kapan ketemunya. Itu hanya saat sekolah atau pas sampai kerja lah. Kamu sampai kerja malah nggak pernah tidur nanti daripada sekolah. Sekolah tuh masih bisa tidur, nyuri-nyuri. Oh gitu. Oh ya. Untuk pertanyaan ketiga dok. Kira-kira untuk biaya pendidikan anestesi di FKUB itu seperti apa dok? Nah ini menarik nih. Pendidikan anestesi di UB itu SPP-nya paling murah dari semua departemen yang ada di FKUB. Coba tanya Mas Arde, IPD di FKUB itu berapa? Mahal.
anestesi dong paling murah. Hmm, Serius cuma 9 juta. Mahalan SPP Koasmu kan? iya, Iya, uang gedung berapa? 30 berapa? Murah, paling murah itu anestesi. dengan waktu 4,5 tahun itu Pas deh. setengah tahun. Iya. Selain USPP sama uang gedung, Kalau uang di apa lagi? luar-luar tuh nggak ada. Jadi anestesi di Brawijaya itu termasuk menurut saya pribadi ya dari segi finansial tuh nggak banyak membebankan ke BPDS Junior. Jadi kalau misalnya ada acara-acara nanti pas apa namanya di reimburse sistemnya dan kalau Hmm. ada yang ketahuan misalnya nih seniornya nyuruh beliin apa nggak diganti itu kalau KPS tahu bisa dikeluarkan seniornya. Makanya saya selama 1 semester biasanya sih katanya orang-orang ya kalau jadi junior tuh habis duit banyak. Saya 1 semester cuma habis duit berapa ya? 1,5 juta kayaknya. Itu pun urunan-urunan gitu loh kayak misalnya kamu fotokopi habis itu beli pulsa kayak gitu-gitu doang masih urunan-urunan yang rutin kita yang kelompok kita keluarkan tapi untuk mengeluarkan untuk orang lain itu enggak kecuali Opjin kalau Opjin tanya Latifa ya. Oh gitu. Ya udah cukup pertanyaannya. Iya. Terima kasih waktunya. Oke. Oke, terima kasih Nadine udah Ya bertanya. Bo dan lu Ya, bonus sesi dah murah loh serius. kok jadi menarik ya setelah kita bincang-bincang ini ternyata anestesi FKUG sangat menarik loh Mas. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Mas dari Rika Oktaniasari. Ini bojoku dewe Mas. Oh iya Minta iya saya iya, iya. bacakan aja. Ini untuk di UB sendiri satu term terima berapa dan saingannya berapa ya dok? Nah, untuk dia Apa itu ini tadi di anestesi ya itu paling banyak dari 7 paling banyak yang daftar tuh ya 15 16 belasan orang paruh kurang ya 7 tuh paling banyak ya tapi paling sering tuh nerima 5 tuh. Dan UMM tuh banyak loh anestesinya di Brawijaya ada berapa sekarang aja itu ada 5 FK UMM di anestesi Brawijaya 2008 2009 2007 2006 2005 sama 2003 loh banyak kan banyak banget itu yang sampean posting di IG kemarin saya lihat Mas. iya Ada 4 angkatan dalam satu frame itu FKWM semua ya Mas ya FKWM semua. Oke. Dan itu jadi 7 kira-kira maksimal 7 orang dari Iya saingan 14 ya Mas. iya hanya masuk anestesi murah lagi promosi loh aku ini dia loh dituntut untuk promosi. Oke. Oke.